Bapak saudara yang melakukan Allah, kita masuk ke pekan pertama dari bulan Rajab. Setiap masuk bulan Rajab, ada orang yang rajin beramal, tapi juga ada yang rajin menyalahkan amalan. Setiap masuk bulan Rajab, muncul kubu-kubu dalam umat Islam. Akhirnya bukannya mempersiapkan diri untuk tawajuh ilallah, mempersiapkan diri menghadap kepada Allah, yang terjadi adalah salah menyalahkan. Dan yang sering jadi tumbal itu guru, ustadz, kiai, buya, syekh untuk menjelaskan itu. Tapi tetap saja dalam surat Qaf dikatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Peringatan itu, ilmu itu hanya ngena, hanya sampai kepada orang yang mau alqa sam'a, yang mau mendengar. Kalau nggak mau dengar, nggak akan dapat ilmu. Ini gimana mau bisa memahami orang yang berbeda? Orang yang beda faham ngaji, kita nggak mau dengar. Kita cuma mau dengar orang yang sefaham. Ini awal dari perpecahan umat Islam yang kita lihat. Kalau nggak sefaham dia nggak mau dengar. Udah, itu ya salam. Tidak akan bisa dipertemukan. Lalu di ayat itu dikatakan al-qasam'a, ya. Orang yang liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Orang yang punya qalbu, yang punya hati, niat yang tulus, mau mendengarkan, wa huwa syahid, dan dia hadir. Maka bapak yang duduk di dalam itu beda makomnya dengan duduk di luar. Orang yang nonton YouTube itu beda dengan orang yang hadir di masjid. Meskipun cuma duduk di luar, itu beda makom sudah, ya. Kenapa? Karena ayat itu jelas sekali, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Coba aja rasain Pak, Bapak duduk di dalam gak berani ngobrol, tapi duduk di luar pasti berani ngobrol. Kalau lagi nonton YouTube sambil tiduran pun berani ngaji, benar nggak? Sedangkan kami ngaji kitab, kalau dengan masyaikh kami dari dahulu itu nggak berani sambil tiduran. Beberapa syekh kita yang ngaji di Saulatiyah di Mekah, itu kalau duduk itu diatur sedemikian rupa, nggak seperti hari ini. Tapi ya sudahlah, udah mau datang ke masjid, udah mau dengerin YouTube, itu udah syukur, ya. Cuma jangan berguru ke satu orang. Bapak saudara makan Allah, mengenai Rajab, tolong bedakan amalan orang beramal bulan Rajab dengan hadis-hadis mengenai keutamaan bulan Rajab. Itu berbeda. Bulan Rajab itu harus didefinisikan dulu. Bulan Rajab adalah bulan haram. Nah ini satu poin pertama yang mau kita sampaikan. Bulan Rajab itu bulan haram. Kata Nabi SAW tentang Sya'ban, Sya'ban itu bulan yaghfulun nas, yang banyak orang lupa, ma baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya adalah biasanya orang masuk Sya'ban jarang puasa. Biasanya orang puasa cuma Rajab dan Sya'ban. Lalu bolehkah saya berpuasa di bulan Rajab? Ada yang puasa nggak? Puasa bulan Rajab, kalau belajar fikih paling basic saja, maka puasa bulan Rajab masuk kepada puasa bulan haram, Syahrul Haram. Karena Allah mempunyai 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, ya. Berdasarkan ayat tersebut, maka berpuasa di bulan Rajab sama hukumnya dengan berpuasa di bulan haram yang lain. Bulan haram apa aja Pak? Rajab, apalagi? Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram. Jadi bulan Rajab itu terpisah sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu gabung. Tapi Rajab sendiri. Di bulan Rajab ada hari Senin nggak? Ada. Boleh nggak saya puasa hari Senin di bulan Rajab? Boleh ya. Jadi kalau saya puasa bulan Rajab, ahli bid'ah nggak? Ayo, bid'ah nggak? Ya enggak. Kenapa? Sebagaimana di selain bulan haram, di bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di bulan-bulan itu ada hari Senin dan kita puasa hari Senin dan Kamis. Maka di bulan Rajab apalagi dapat dua keberkahan. Pertama Seninnya, Kamisnya, yang kedua bulan haramnya. Jadi kalau ada sahabat kita puasa bulan Rajab, nggak usahlah ya dibantah dengan flyer-flyer yang tidak dimengerti itu. Kan sekarang banyak ya puasa bulan Rajab bid'ah. Dia nggak bisa bedain. Emang di bulan Rajab nggak ada hari Senin? Emang di bulan Rajab nggak ada puasa bid? Apa di bulan Rajab tidak ada puasa 3 hari setiap bulan? Kata Abu Hurairah, "Al-Sani Khalili," kekasihku Rasulullah, hadis sahih, mewasiatkan kepadaku untuk 3 hal. Duha 2 rakaat minimal, witir setiap malam sebelum tidur, dan yang terakhir berpuasa salasa ayyam min kulli syahr, 3 hari puasa setiap bulan. Itu enggak dilihat mau bulan apa saja. Maka Bapak saudara makan Allah, jika ada sahabat kita puasa di bulan Rajab, husnuzan aja. Tapi kita perlu luruskan, orang yang berpuasa di bulan Rajab karena hadis-hadis yang palsu dan dhaif, ini baru bermasalah. Contohnya, jadi dalam bab ini ada seorang imam namanya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal. Dia menulis tentang fadlu syahri Rajab. Itu ada beberapa hadis dan semua hadisnya dhaif, bahkan palsu. Itu memang terbukti. Contohnya ini, pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Ini hadis telah diteliti, hadis dhaif jiddan. Apa arti dhaif jiddan? Jadi hadis itu terbagi sahih, hasan, dhaif secara kualitas. Hadis ini paling bawah, sahih, dhaif. Dhaif itu banyak pembagiannya, tapi kalau kita pukul rata ada 3 juga. Dhaif biasa, dhaif jiddan, dhaif sekali, udah deket ke maudhu' palsu. Dan yang ketiga, maudhu', hadisnya palsu. Bapak saudara makan Allah, hadis ini dhaif jiddan, berarti udah semi palsu. Ada lagi hadisnya, misalnya gini, man shoma yauman min sya'ba min rajaba, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, lalu apa? Seakan-akan kana lahu ajru, bagi dia puasa 1000 sanah, 1000 tahun. Ini lebay nggak Pak? Dan itu tertulis di kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis. Kitab yang banyak menyebutkan ini judulnya Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin. Jadi ada kitab Riyadhus Shalihin itu pakai Tanbihul Ghafilin, bagus, tapi yang ini nggak bagus. Durratun Nasihin itu kumpulan dulu waktu kecil kami diajar oleh guru-guru kami, karena mereka bukan ahli hadis juga, ingin memotivasi orang awam, dicarilah kitab, dapatlah Durratun Nasihin. Ternyata kitabnya 70% lebih hadisnya bermasalah. Ada yang sahih betul, ya 10%-an lah ada yang sahih hasan, sebagiannya, sisanya 70%-an bermasalah. Dan tentang bulan Rajab, saya ingat saya di situ ada 2 bab. Dulu kami hampir hafal semua itu kitab.
hampir hafal isinya, maknanya kita hafal semua. Di situ disebutkan apa? Siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab, maka Allah jadikan baginya pahala 1000 tahun.